Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari, NIM saya 2892050026. Saya Prodi Manajemen semester 3 Kampus Pancasakti Bekasi. Dosen penguji Ibu Iis Dewi Herawati, SEM AK. Mata kuliah akuntansi biaya, materi activity based costing dan kasusnya. Activity based costing. Sistem activity-based costing adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Banyak bisnis yang menggunakan harga pokok penjualan atau COGS untuk menentukan beberapa biaya untuk membuat produk. Namun, COGS berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Beberapa bisnis mengambil biaya overhead mereka dan mengalokasikan secara merata di antara semua produk. Tetapi karena beberapa produk menggunakan lebih banyak biaya overhead daripada yang lain, biaya pembuatan produk tidak akurat dengan metode ini. Dengan menetapkan biaya berbasis aktivitas, Anda mempertimbangkan biaya langsung dan overhead untuk membuat setiap produk. Anda menyadari bahwa produk yang berbeda memerlukan biaya tidak langsung yang berbeda pula. Dengan menetapkan biaya langsung dan overhead untuk setiap produk, Anda dapat menetapkan harga dengan lebih akurat, dan proses penetapan biaya berbasis aktivitas menunjukkan kepada Anda overhead di mana yang mungkin dapat Anda kurangi. Misalnya, Anda membuat sabun. Sabun A memerlukan lebih banyak biaya tambahan seperti pengujian daripada sabun B. Dengan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas, Anda menetapkan biaya overhead yang tepat untuk produk yang sesuai. Dengan begitu, biaya overhead Anda lebih tinggi untuk sabun A daripada sabun B. Sejarah activity-based costing. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan tradisional distribusi overhead, pendekatan baru dan lebih ilmiah dikembangkan oleh Chopper dan Kalpan yang dikenal sebagai activity-based costing. ABC bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utama adalah pada aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan biaya. Fungsi aktivitas based costing yang pertama, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan biaya dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil, sehingga biaya overhead produk telah meningkatkan secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Yang kedua, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang keempat, untuk memiliki analisis struktur sehubungan dengan proses dan kompleks. Yang kelima, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengembalian keputusan. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keagaman produk. Yang ketujuh, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Karakteristik aktivitas based costing.
costing. Yang pertama, meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih pengumpulan biaya overhead dalam satu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen biaya diakumulasikan oleh aktivitas yang kedua. Ini membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam mesin. Yang ketiga, ini meningkatkan keterlancaran biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat dan akurat untuk manajemen. Yang keempat, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu untuk perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, tetap juga menghilangkan aktivitas non-nilai tambah. Penghapusan aktivitas non-nilai tambah akan mengurangi biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan aktivitas based costing. Ini komponen dalam activity based costing. Resources drivers, lanjut ke activity drive, lanjut ke cost objects. Berikut adalah 5 komponen dasar untuk dalam aktivitas based costing. Yang pertama, resources atau sumber daya. Resources adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, resource drive atau penggerakan sumber daya. Penggerakan sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerakan sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran Anda untuk makan atau makan malam, pelayanan atau pramusaji. Yang keempat, aktivitas drivers, penggerakan biaya kegiatan, seperti penggerakan sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerakan biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerakan aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditetapkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerakan aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya objek. Penggerakan biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerakan biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara konsep pengaruhi biaya atau selama rentan waktu tertentu. Yang kelima, job objects atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lainnya yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerakan aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Contoh kasus activity based costing. Yang pertama, mari kita cari tahu berapa banyak yang Anda belanjakan untuk entitas untuk membuat produk. Untuk melakukan ini, Anda memperkirakan bahwa total tagihan entitas Anda adalah 20 US$ untuk tahun tersebut.
Yang kedua, Anda menentukan bahwa pemicu biaya yang mempengaruhi tagihan utilitas Anda adalah jumlah jam kerja langsung. Jumlah jam kerja langsung bekerja mencapai 1.000 jam untuk tahun tersebut. Yang ketiga, bagi total tagihan utilitas Anda dengan aktivitas drivers atau jumlah jam kerja untuk mendapatkan tarif cost objek Anda. Tarif aplikasi overhead Anda adalah 20 US atau 20 US dollar atau 1.000 jam. Yang keempat, untuk produk khusus ini Anda menggunakan utilitas selama 3 jam. Kalikan dengan tarif pengemudi biaya 20 US untuk mendapatkan 60 US dollar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.